cintanya yang tak terduga, rahmatnya tak terbilang. Dekat kakimu ya Yesus, berilah aku berkat-Mu. Pilih aku dengan cinta, segarkanlah jiwaku. Beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku ciptakan hal Engkau penebusku. Saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Pada jam saat ini Tuhan, kami datang bersyukur dan berterima kasih karena kami diberkati dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Firman-Mu yang akan kami pelajari akan menguatkan iman kami. Tentunya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus kami mengerti akan pelajaran firman-Mu pada jam saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Pusat Daya Tarik yang Agung. Firman Tuhan katakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayatnya yang ke-32. Pekabaran malaikat ketiga menyerukan penyajian sabat hukum keempat, dan kebenaran ini harus dibawa ke hadapan dunia. Tetapi pusat daya tarik yang agung, Yesus Kristus, tidak boleh diabaikan dari pekabaran malaikat ketiga. Oleh banyak orang yang telah terlibat dalam pekerjaan untuk masa kini, Kristus telah dijadikan nomor 2 dan teori serta argumen menempati tempat pertama. Nah, sebuah tabir tampak di depan mata banyak orang yang telah bekerja keras dalam perkara itu. Sehingga ketika mereka menyampaikan hukum, mereka tidak memiliki pandangan tentang Yesus dan tidak menyatakan fakta bahwa di mana dosa berlimpah, kasih karunia jauh lebih banyak melampaui dosa. Di salib Kalvarilah belas kasihan dan kebenaran bertemu bersama, di mana keadilan dan damai saling bercium-ciuman. Orang berdosa harus selalu melihat ke salib Golgota, dan dengan iman sederhana seperti seorang anak kecil, dia harus bersandar pada jasa Kristus, menerima kebenarannya dan percaya pada belas kasihannya. Para pekerja dalam pekerjaan kebenaran harus menampilkan kebenaran Kristus, bukan sebagai terang baru, tetapi sebagai terang berharga yang untuk sementara waktu telah hilang dari pandangan orang-orang. Kita harus menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, dan Dia memperhitungkan kepada kita kebenaran Allah di dalam Kristus. Mari kita ulangi dan menonjolkan kebenaran yang digambarkan oleh Yohanes. Dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, di dalam kasih Allah telah dibukakan nadi kebenaran yang paling berharga. Dan harta karun kasih karunia Kristus dibukakan di hadapan gereja dan juga dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah karuniakan anaknya yang tunggal. Kasih yang luar biasa ini, kasih yang luar biasa yang tak terselami, yang menyebabkan Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Oh, betapa ruginya jiwa yang memahami tuntutan hukum yang kuat, namun gagal memahami kasih karunia Kristus yang jauh lebih limpah. Nah, adalah katanya benar bahwa hukum Allah mengungkapkan kasih Allah ketika diberitakan sebagai kebenaran di dalam Yesus. Karena pemberian Kristus kepada dunia yang bersalah ini harus mengambil porsi yang besar dari pembahasan dalam setiap percakapan. Tidaklah heran jika hati belum luluh oleh kebenaran ketika kebenaran itu disajikan dengan cara yang dingin dan tidak hidup. Mari kita renungkan lebih dalam. Apa artinya membagikan kebenaran Alkitabiah sebagaimana adanya di dalam Yesus? Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami pada jam saat ini boleh dapat lagi merenungkan firman-Mu. Ketika Kristus yang ditinggikan, ketika Kristus yang dimuliakan, maka berkat sorga akan menjadi bagian banyak orang untuk dimenangkan di dalam kasih Tuhan. Di hari yang baru ini Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh kegiatan, pekerjaan, dan pelayanan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya
kami diberkati dan dituntun, dan kami dapat lewati lagi hari ini dengan baik, oleh karena hanya pertolongan Tuhan. Namamu yang ditinggikan dan dimuliakan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.